Isu panas kembali mencuat di dunia politik setelah beredar foto sosok Ahmad Saroni di media sosial. Dalam unggahan yang viral, ia terlihat duduk di kursi bandara dengan penampilan kasual mengenakan topi hitam dan jaket krem. Netizen yang budiman pun ramai menyebut bahwa Saroni kabur ke Singapura hanya beberapa jam setelah dirinya dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Kabar ini langsung menimbulkan gelombang komentar pedas. Sebagian publik menilai jika benar dirinya pergi ke luar negeri, maka tindakan tersebut mencerminkan sikap pengecut sekaligus upaya menghindari tanggung jawab. Sorotan publik semakin tajam karena kabar ini muncul di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR. Sementara itu, pencopotan Saroni dari posisi strategis di Komisi 3 DPR sudah diputuskan melalui rapat fraksi Partai Nasdem dan tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Victor Bungtilu Laiskodat. Dalam surat itu ditegaskan Saroni digeser menjadi anggota Komisi 1 DPR, sementara posisinya digantikan Rusdi Maseh Mapasesu. Pergantian ini langsung ditembuskan kepada berbagai pimpinan DPR hingga Sekretariat Jenderal DPR. Meski sudah jelas dipindah tugaskan, publik tetap mempertanyakan langkah Saroni yang seolah menghilang pasca pencopotan. Ahmad Saroni kini menjadi bahan perbincangan, bukan hanya karena posisinya yang tergeser, tapi juga karena tudingan kabur yang makin memicu kontroversi di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Katanya Ali kabur guys ke Singapura guys. Kalau sampai foto ini nih bener, yang bilang dia mau ke Singapura, Bapak ngapain Pak ke Singapura Pak? Negara lagi semrawut, Bapak anggota DPR dengerin aspirasi rakyat Pak, bukannya ke Singapura ngapain? Kalau informasi ini benar, lu kabur ke Singapura. Saroni, lu orang paling pengecut sedunia. Setelah bikin huru hara karena ucapan tololmu itu, lu kabur begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan ucapan lu. Lu benar-benar pengecut. Saroni, ini himbauan untuk masyarakat Singapura. Kalau tidak mau sechaos Indonesia, usir Saroni, balikin ke tempat asalnya. Ya nggak apa-apa, maaf. Mungkin sebelum bicara, Bapak perlu telaah dulu ya bahasanya yang lebih bijaksana lagi. Apalagi di sini Bapak sebagai seorang anggota DPR yang harusnya bisa bertutur kata, berbahasa yang bijaksana, yang baik, yang sopan, yang santun, Pak ya. Jangan sampai dilihat dunia, isi pemimpin negara kita tuh orangnya seperti Bapak ya. Yang ada membuat citra buruk bangsa negara kita, Pak. Kita sebagai warga negara yang baik, kita emang harus tunduk sama kepemimpinan negara kita, sama presiden terutama. Karena emang gimana ada campur tangan Tuhan di sana untuk menjadikan semuanya terjadi untuk negara kita menjadi negara yang baik, yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, yang diperangin sama masyarakat tanggal 25 Agustus ini besok Pak ya, itu adalah pemimpin-pemimpin yang emang serakah, yang emang menyalahgunakan wewenang dan jabatan ya. Kita berdoa semoga demonstrasi besok semuanya berjalan dengan baik dan aman, dan Tuhan menyertai semuanya terjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau yang terbaik. Breaking news, Ahmad Saroni dicopot dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Dengan tingkah laku dia yang kayak begitu, ngata-ngatain orang tolol, brengsek, ya kurang. Ya harusnya nggak cuma dicopot dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR, dicopot dari anggota DPR. Itu harusnya. Ini juga banyak banget media-media yang ngangkat beritanya justru Ahmad Saroni dicopot dari anggota DPR. Tolonglah kalau bikin berita yang bener dikit. Guys, ada berita baik hari ini di mana Pak Saroni ya itu dicopot dari anggota DPR. Ya betul, Anda semua di-prank ya. Bahasanya aja dicopot, tapi ternyata beliau ini dipindahkan dari awalnya Komisi 3 sekarang dipindahkan ke Komisi 1. Jadi masih di lingkungan DPR. Jadi teman-teman jangan terkecoh, beliau itu masih ada di lingkungannya DPR ya. Hanya saja dipindahkan dari Komisi 3 ke Komisi 1. Kalau dicopot itu ditendang dari DPR. Ini bahasanya aja dicopot, padahal dipindahkan. Biar apa? Biar meredamkan amarah masyarakat. Seolah-olah bener tuh DPR kerja untuk nyopot dia, padahal enggak, dipindahkan. Media juga harusnya tahu ya, bisa membedakan mana yang namanya dipindahkan, mana yang namanya dicopot.
harus pintar. Sahroni dimutasi dari pimpinan Komisi 3 DPR buntut pernyataan kontroversial. Profil Ahmad Syahrini lagi. Sahroni dari pernyataan tolol kini dicopot dari Komisi 3 DPR. Ini bener atau enggak nih? Jadi katanya ya Sahroni tidaklah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Klaimnya hanya rotasi. Rotasi tersebut bagian dari penyegaran di komisi tersebut. Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran. Dan Kompas.com menyatakan apakah rotasi tersebut berkaitan dengan pernyataan Sahroni soal orang yang paling tolol sedunia. Dibantah nih sama Hermawi nih, katanya enggak, rotasi biasa aja, rotasi bumi. Tiba-tiba kok dirotasi? Emang dirotasi itu enak gitu ya? Mutasi gitu emang enak, udah kayak transaksi aja ada mutasinya. Ditantang debat aja kayak ayam sayur, ya kan? Di kondisi lagi kayak begini ya, postingan lu itu tuh kayak tetap nantangin, kayak tetap ngeledek. Apalagi postingan kayak begini, ya malah flexing lu ya, flexingnya di situasi dan kondisi yang sangat amat tidak tepat. Bangga harta kekayaannya dipublish ya, bangga. Imbas kritik demo, Nasdem copot Ahmad Sahroni dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Kok cuman dicopot doang sih? Dipecat lah, di PAW lah. Kalau dicopot kan cuman jabatannya, posisinya, statusnya tetap anggota DPR RI. Pak Sahroni ini memangnya ngomongnya dulu ceplos sampai nyindir masyarakat TOLOL gitu. Nggak pantas pokoknya sebagai wakil rakyat. Galak ya. Ayo Nasdem, jangan cuma dicopot, dipecat. Gimana netizen, gimana masyarakat Indonesia, terutama itu Dapil Jakarta, ini kan Dapil Jakarta, setuju nggak kalau Bapak Ahmad Sahroni itu dipecat dari DPR? Nggak setuju sih, kasihan. Nanti mau kerja apa? Kasihan ya, janganlah, biar aja gini aja. Serem. Di DPR memang ngantang ini kurang ajar nih, bukannya dipecat, Sahroni malah diturunin jabatan. Sahroni kan tim ses Anies lah, memang bener, tapi yang disalahin pendukung 02. Di kalian lihat deh, diduga Sahroni kabur guys ke Singapura. Kan sekarang ini concernnya di DPR yang bobrok gitu kan, dimana mereka adalah lembaga legislatif, sementara presiden lembaga eksekutif. Tapi kenapa kalian menyalahi pendukung 02 sementara si Sahroni ini dari kubu abah kalian? Dan harusnya yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini salah satunya adalah Puan Maharani dari Banteng. Kalaupun Prabowo salah, gue bakal kritik, gue objektif. Salahnya Prabowo di mana? Kenapa dia ngasih penghargaan ke Puan yang kerjanya nggak becus dan juga ex-koruptor? Dan sekarang pertanyaannya, yang bikin dia naik ke kursi DPR itu siapa kalau bukan kalian ya? Aliansi anak abah. Kembali lagi ke masalah awalnya, kita kan awalnya ingin membubarkan DPR, tapi dia bilang dia tolongin rakyat. Udah satu nyawa melayang gara-gara dia, bukannya dipecat. Ini DPR memang nantan. Nah, yang harusnya sekarang bertanggung jawab itu si Puan malah blaming ke Polri, kan gila. Atau yang salah pendukung 02 lagi, speak up, salah diam, salah udah deh, terserah kalian. Nah itulah kau, diem aja, diam, disembunyikan, karena aslinya lu nikmatin sendiri nih harta kekayaan Sahroni 315M. Di post di storynya ini, sebegitunya butuh validasi seberapa kayanya dia. Bangga loh, uang kita dibangga-banggain, ya ampun. Nih yang ngatain rakyat tolol, padahal sendirinya ditolol-tololin sama video AI. Ya elah tuh. Nah ini playing victim nih si Ahmad Sahroni. Giliran komentar negatif aja dia post, kalau aspirasi rakyat dicuekin. Nih ya Ahmad Sahroni, kalau lu ngaku DPR balikin uang ke masyarakat, nah lihat sendiri nih berapa persen rata-rata kemiskinan Indonesia. Lihat sendiri ya. Nah bagoyang lah DPR, gaji 3 juta per hari. Dinaikin pula nih pajak. Lihat kita ini urutan nomor berapa di ASEAN pajak tertinggi. Kalau bahas tunjangan paling asik DPR, giliran UMR nggak lihat. Kita tahu kalau Indonesia itu negara yang kaya kan alamnya, tapi berapa persen pendapatan negara dari pajak? 82%. Ya sebegitu bergantungnya dengan rakyat yang
knowing damn well kita rakyat ini kesusahan gitu loh. Terus masih sempat-sempatnya buat naikin pajak. Udahlah. Harusnya kalau jadi DPR itu mindsetnya mikir, gue siap ngelayanin rakyat, gue siap jadi karyawan rakyat. Ini malah apa? Wah, goyang 3 juta per hari, maruk, asu. Nih peringatan aja ya, pasal 1 ayat 2 nih Undang-Undang 1945 nih menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi intinya kita ini rakyat, itu bos kamu, wahai DPR. Malah bosnya diinjek-injek. Aneh. Terakhir, Ahmad Saroni, jangan lupa lu masih ada utang buat debat sama Salsa Erwina. Jangan kabur.